Kita udah bikin konten capek-capek, kita udah bikin konten lucu-lucu yang nonton banyak. Nanti pasti ada nyelip 1, 2 pertanyaan. Si Coki agamanya apa sih? Kayak ini kan kita Lu gedeg gak sih? iya, Gitu? kenapa apa? Halo guys, ketemu lagi sama gue di Nanda Tanya. Kemarin kan ngebahas tentang yang monolog gue tuh ngebahas tentang apa sih bedanya stand up comedy, komika sama pelawak ya kan. Nah kita langsung sesuai dengan kemarin yang gue bilang, kita datengin aja langsung ya nggak orang ya. Ada Coki Pardede. Halo. Yeay. Halo, thank you. Masker boleh dibuka? Buka aja ya. Karena sudah mematuhi Iya. protokol. Sudah mematuhi protokol. Gue nih di setiap acara-acara talk show ya yang gue lihat yang paling beda tuh sekarang ada lagi selain minuman ya. Ada ini. Ini udah selalu ada nih. Selalu ada ya? Iya, untuk nunjukin bahwa protokolnya udah jadi aja gitu. Seolah-olah. Seolah-olah. Lihat dong, ininya aja masih segini. Berarti kagak dipakai. Ya sebenarnya. Seolah-olah. Seolah-olah aja. Yang Enggak, masker pakai dulu. pakai dulu Ya, gitu. buka. Enggak dipakai kan ada yang di luar. Ah. Kan ada banyak yang ada di banyak ini. Isi ulang, bener isi ulang. Isi ulang. Heeh. Thank you udah datang sini, Bro. Sama-sama, Ya. sama-sama, Pak. Sama-sama, Gitu. sama-sama. Lu kan orang yang agak gue pikir susah untuk mendatangkan lu ya. Kan seorang Coki Pardede. Enggak, biasa aja. Di acara yang nggak penting ini, lu lihat di belakang baca tuh. Apa tuh? Belum dapat sponsor nih. Iya. Sian kan? Ya nggak apa-apa lah. Kan semuanya mulai dari nol dulu kan. Iya. Dan ada yang jadi ke 1, kedua, ketiga, dan ada yang tetap di 0. Iya juga sih. Ada kan? Lama katanya Lama berwaktu ya, lama, tetap di 0 lama. aja gitu. Tetap aja. Heeh. Coki Pardede. Halo, Pak. Nah, kemarin gua ngebahas tentang ini, Bray. Ya. Kenapa sih stand up comedian ini dipanggilnya komika? Mm-mm. Bukan panggil komedian atau Mm-mm. pelawak. Mm. Gengsi apa gimana gitu kan. Ya. Nah, ya banyak yang penjelasan Panji juga sempat bikin konten kan tentang ini. Ya, Ini ya. menurut Wikipedia, kamus besar. Mm. Lawak itu berarti lucu, pelawak berarti orang yang menghibur penonton, terutama dalam membuat mereka tertawa. Ya. Berarti sama dong mestinya ya. Mm. Next. Pelawak dan komika. Nah, kalau menurut lu sendiri? Kalau buat gue sih itu paling cuman terminologi aja sih. Cuman terminologi kayak apa bedanya penggambar komik dan penggambar anime. Ya intinya sama aja kayak menggambar gitu. Tapi basically pelawak dan komika basically kita sama-sama bekerja di satu, benang merahnya adalah tawa gitu. Jadi kalau buat gue secara pribadi sih sebenarnya nggak ada bedanya ya. Gua sendiri pun kalau dibilang pelawak sih nggak masalah kalau buat gue. Nggak masalah. Tapi sekali lagi gue bilang ini opini gue pribadi. Gue tidak mengatasnamakan semua stand up comedian. Lagian lu juga topiknya tentang stand up comedian yang dipanggil gue yang dimusuhin juga. Mana? Tapi kalau gua menurut gua sih mau pelawak, mau stand up, mau komika, ya itu cuma perbedaan terminologi sih. Menurut gua intinya tetap sama, benang merahnya tetap sama ya, kita tetap bekerja di bidang tawa. Cuman mungkin kalau komika atau stand up comedian itu mungkin dia khusus di let's say yang one man show gitu. Mungkin yang di atas panggung, yang lebih konservatif lah gitu konteksnya, panggung dia megang mic gitu. Itu mungkin stand up comedian. Tapi kan kalau pelawak bisa lebih ke semuanya. Mungkin dia bisa ada di apa namanya? Pertunjukan sitkom or whatever gitu. Pelawak zaman dulu legend Gepeng, Teguh Sri Mulat, stand up juga ngelawak sendirian. Ya gitu. monolog namanya, monolog. Jadi buat gue sih itu cuman masalah terminologi. Gue sendiri juga tidak bisa menjelaskan dengan detail apa basic perbedaannya. Tapi buat gue benang merahnya sih ya sama-sama pekerja di bidang tawa aja. Dan menurut gue nggak penting juga kenapa harus di apa namanya
dipermasalahkan sampai sebegitunya gitu. Tapi teman-teman stand up comedian komika tuh kalau di TV apa selalu di komika sebutnya. Karena mungkin dia dikenalnya sebagai awal-awal dikenalnya sebagai stand up comedian kali atau komika kali. Oh. Dan biasanya itu menunjukkan jenjang keberhasilan dia secara karir sih. Oh gitu. Karena kalau contoh ada komika seperti let's say Ernest Prakasa kan udah sutradara kita taunya. Oh. Biasanya kalau masih ada komika belakangnya ya karirnya mentok biasanya. Jadi orang kenalnya dia just komika gitu. Siapa itu contoh? Yang tadi lo bilang. Ini siapa? Banyak lah. Jangan langsung berantem dong. Ya nggak apa-apa kan, ini kan ngebahas ya kan. Bukan. Ya it's a jokes. Maksud gua kayak biasanya kayak misalnya ada orang lulusan idol masih belakangnya siapa idol gitu aja sih kalau buat gua. Kalau gua sendiri udah jarang dibilang komika. Penista agama paling sering. Iya. Itu maksudnya. Iya, jadi kayak itu menunjukkan lu di mana level lu aja gitu sebenarnya. Level lu di apa? Penista? Dia musuh masyarakat. Komika siapa? Penista. Banyak gua namanya orang tukang rusuh, konten kreator, komika, pelawak, ada yang bilang pelawak. Banyak haters lu kan? Banyak kan? Banyak. Tapi masih rame nggak dulu IG atau konten lu ditonton, dibully, dimarah-marahin orang? Tetap rame. Tetap rame? Tetap rame. Rame dengan pujian atau makian? Balance. Ada yang memaki, ada yang memuji, tapi ya nggak apa-apa. Tapi yang memaki tetap banyak? Banyak. Berarti kan nyimak lu terus dong? Nah itu dia. Ngapain mereka nyimak lu terus? Padahal tuh menurut gua di sosmed gua ya, itu sudah kurang tanda apalagi kalau gua tuh tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Instagram gua namanya Coki666. Itu udah disclaimer nih. Udah disclaimer. Kan itu kan buat beberapa orang angka setan kan. Masih aja dia masuk gitu loh, masih ngeliat konten gua, masih ngeliat. Parah nih jokesnya. Ya kan dari awal lu udah tahu siapa gua, udah banyak kasus, udah apa. Tapi dia masih ngeluarin effort untuk masuk ke Instagram gua, ngeliat, hate. Ya nggak apa-apa. Mungkin yang memantau nih setan ini akan tobat atau gimana? Waduh. Kalau tobat saya belum dapat industrinya sih. Tapi yang sebelum lalu yang kemarin berkonflik itu kelompok golongan atau pribadi atau ormas? Banyak ya, yang sebel sama gue sih banyak. Ada yang, jadi sebenarnya gini, yang sebel sama gue sih gue yakin awalnya pribadi-pribadi. Tapi disatukan oleh medsos. Kan medsos ini kan memberikan sebuah platform buat orang yang tersinggung. Supaya dia bisa jadi banyak. Dan kalau jadi banyak seolah-olah benar. Padahal kan ketersinggungan dan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Nggak otomatis karena lo tersinggung lo benar. Tapi kalau zaman sekarang tuh kalau kita tersinggung, ada sosmed, kita cari nih, misalnya kita tersinggung. Gue cari siapa juga yang tersinggung kayak gue. Ketemu 2, ketemu 3, ketemu 4, ketemu 5, bikin paguyupan, bikin hashtag jadi deh. Tinggal nyerang orang yang bikin lo tersinggung. Bersekutu ya? Yes. Dan seolah-olah jadi benar gitu. Karena ada banyak, ada 1.000, ada 2.000 orang yang tersinggung. Padahal kan gak ada hubungannya, banyak atau enggak kan gak ada hubungannya. Kalau di beberapa kepercayaan juga kan yang banyak biasanya yang masuk. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sebenarnya itu. Tapi lu nggak takut tuh? Nggak, itu resiko aja. Itu bagian dari resiko pada saat. Nggak takut apa karena udah bubar ormasnya? Sorry gimana? Nggak takut karena apa udah bubar ormasnya? Oh enggak, kalau menurut gue sih bubar nggak bubar sih nggak masalah ya. Karena dulu sebelum bubar gue juga berapa kali kena kasus sama ormas yang sama. Cuman menurut gue udah resiko aja lah. Itu udah resiko yang harus kita ambil kalau kita bermain di ranah konten seperti ini gitu. Dan gue tidak pernah marah kalau ada orang yang menyerang Instagram gue karena gue punya kebebasan untuk berekspresi, mereka punya kebebasan untuk menanggapi. Jadi sebenarnya fair gitu. Dan gue memberikan hak sebesar-besarnya buat mereka untuk berekspresi. Sebagaimana gue juga ingin diberikan hak sebesar-besarnya untuk berekspresi. Oh, jadi sama-sama berjiwa besar mestinya ya? Harusnya sih begitu kan. Tapi kan ada juga orang yang ngecengin tapi diceng balik tersinggung, sensi ya? Iya, biasanya sih yang nggak pernah gue baca sih komennya kayak gitu. Nah, komika tidak mau masuk paski, tanda iya. tanya tuh.
Komeng berharap stand up comedian masuk Paski. Kenapa mau Paski? Ya, mungkin yang pertama-tama kita harus bahas ini kan 7 tahun yang lalu ya. Jadi Iya juga itu 7 tahun udah yang lalu. outdated juga. Ini apakah ini masih related dengan Enggak. now apa? Enggak. Karena abis itu belum nggak ada lagi beritanya. Dari stand up Indo sendiri pun udah banyak kok komika yang join Paski. Gue bisa sebut nama, ada David Nurbianto, dia join Paski. Ari Kriting Ada kritik. join Paski. Bahkan Majelis Lucu sendiri pun, jadi waktu itu kita punya event yang besar, online comedy festival. Di situ kita bekerja sama dengan Paski bahkan. Oh, Ada Pak oke. Jarwo selaku ketua Ketua umum penanggung, Paski. iya ketua Iya, umum Paski. Dan Iya. dia memberikan semacam dokumen untuk mengajak Emily jadi bagian dari Paski. Oke. Mm-mm. Emily mau join. Ya tentu dong, Oh. karena nggak enak ditolak kan pada saat itu. Tapi maksudnya kita tentu akan join pada saat Iya, itu iya, karena iya, Pak iya. Pak Jarwo Halus lah. halus lah. Ya, Maksudnya. Nggak bercanda ya Pak Jarwo, Orang tolong tua, ini jokes ya. Orang tua. Orang tua lu tuh kalau Lagian lu juga nanyanya. oh iya itu emang bener orang tua Nggak, kita. tapi iya Orang tua memang gua betul. juga. Tapi maksud gua kita itu sebenarnya sudah romantis kok hubungannya. Di beberapa tahun yang lalu di Idea Fest Comedy, Majelis Lucu juga bahkan bekerja sama dan memberikan tribute kepada Sri Mulat bahkan. Oh. Yes, kita juga punya hubungan yang baik dengan Indro Warkop. Jadi Oke. sebenarnya sih ini mungkin awal-awal waktu stand up Next, masih coba. keluar Apa sih. Komika bukanlah orang-orang yang lucu tapi orang-orang yang cerdas. Nggak juga. Nggak juga. Gimana? Komika bukan mungkin kalau konteksnya cerdas dalam Tuh, komedi memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. tapi Lu pada ikut ini bimbel apa gimana sih? nggak juga. Gua dulu nggak pinter-pinter amat. Kalau misalnya komika bukan orang yang lucu tapi orang-orang yang cerdas. Mungkin kalau konteksnya cerdas atau jeli dalam melihat sebuah premis atau sebuah materi jokesnya, keadaan lucu. jokesnya terkonsep gitu. Iya, mungkin. Tapi kalau buat gue sekali lagi mungkin cerdas dalam atau jeli dalam melihat segala sesuatu yang bisa dibikin jadi lucu gitu. Tapi kan itu kan pelawak juga seperti itu. Pelawak juga jago, dia Iya, membaca iya, situasional iya, dengan cepat. betul, Dia bisa betul. tahu nih Betul, mana yang mesti betul. ya kan? Jadi mungkin cerdas dalam konteks bahwa kita secara berpikir insting kita lebih cepat dari orang rata-rata untuk mencari mana yang punya potensi punchline di setiap situasi. Tapi apakah itu artinya kita lebih cerdas dari orang yang lain? Nggak juga. Kita dibalikin lagi, kita pakai tolak ukur cerdasnya apa nih? Tergantung kayak gimana dulu orang. Betul, tolak ukur cerdasnya apa dulu? Kalau tolak ukur Yang nggak cerdas cerdasnya, banyak nggak? dibalik lagi tolak ukurnya apa dulu? Nah. Kalau tolak ukurnya cerdas dalam jenius komedi, Ada by script. nggak. Nah ini dia. Beberapa komedian ada yang by script. Jadi dia udah konsep, baru setelah dia konsep, dia naik ke atas panggung, dan apapun yang terjadi dia akan bawain apa yang udah dia konsepin. Ada yang seperti itu dan nggak apa-apa juga. Itu kan Iya, itu style. nggak apa-apa. Ada Tapi- beberapa stand up Tapi komedian. ada yang begitu di luar skrip dia nggak bisa ngelucu, ngelawak. Ada Ada. yang kayak gitu, ada. Ada juga beberapa stand up Dan setahu gue komedian. juga kalau nggak salah Warkop juga by script. Ya, Baik dengan konsep gitu. betul. Nggak sembarangan Om Indro malah nulis bahkan. nulis. Sempat cerita. Ada juga stand up komedian yang dia punya plan B, punya plan C gitu. Kalau misalnya dia ngeluarin jokes, nggak dimakan, berarti nanti gue arahinnya ke sebelah sini, gue arahinnya ke sebelah sini. Ada yang spontan, ada yang ya macam-macam lah. Itu cuma senjata aja sih. Uhuy, spontan. Ya, terus Waduh. next. Komeng. Ya, Coki Pardede komika tidak beragama. Deddy Corbuzier ajak Coki Pardede yang agnostik jadi mualaf. Nanti mungkin kalau kena kasus lagi saya mualaf. Itu kartu as paling ampuh sih. Emang bener, Deddy pernah ngomongin? Pernah, tapi konteksnya bercanda ya. Bercanda. Berarti jangan salah paham juga nih. Ntar dibilang kompor-kompor, ntar Deddy ngantem juga lagi. Enggak. Iya kan? Jadi karena Jangan salah paham, Om Ded. Bukan bermaksud ngadu-ngaduin, ya kan? Jadi, konteksnya bercanda. konteksnya bercanda. Oke. Jadi sebenarnya gini, gue akan kasih tahu khusus di konten ini, Nah. kenapa gue terkenal sebagai komik yang tidak punya agama. Seolah-olah. Nih, seolah-olah. Gue kasih tahu. Jadi sebenarnya tuh gue sebel, karena kadang-kadang tuh banyak netizen merasa kayak kita udah bikin konten capek-capek, kita udah bikin konten lucu-lucu, yang nonton banyak. Nanti pasti ada nyelip satu dua pertanyaan. Si Coki agamanya apa sih? Kayak ini kan kita Lu gedeg gak sih? iya, Gitu. kenapa? Apa? Why? Orang pengen having fun, Yes. lucu, pengen ketawa, Yes. ya kan? Jadi sebenarnya kenapa Di gua forum yang
membuild persona gua tanda kutip tidak punya agama. Karena itu tidak bahkan berhubungan dengan pekerjaan gua. Kenapa? Misalnya lu mau rumah lu kebakaran, ada pemadam kebakaran, bapak agamanya apa? Kan enggak. Lu disiram lah pakai air. Jadi maksud gua kalau gua Coki Pardede, ya udah kalau lu mau menikmati gua, nikmatilah gua sebagai seorang komedian. Di luar itu pada saat lu nanya agak nggak relevan. Soalnya mau jadi politisi atau presiden mungkin saya Islam. Agak-agak nyambung mungkin ya. Iya. Bukan berarti juga. Betul. Tidak itu. Iya. Nah, kalau dalam konteks ini, Om Deddy ini sebenarnya jokes. Gitu. Biasanya kalau kayak gue juga kan barusan ngomong gitu kan jokes. Mungkin. Ntar gue kena ITE juga lagi. Iya, nggak apa-apa. Agama di KTP lo apa? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab lah. Maksud gue kan nggak relevan. Agnostik tuh apa sih? Agnostik tuh sebenarnya definisinya banyak. Tapi dan mungkin ini gue tidak mewakili karena ada komunitasnya agnostik. Tahu. Tapi saya tidak akan sebut. Beberapa teman artis mengaku itu ngobrol langsung. Tapi saya tidak akan sebut, nanti digerebek komunitasnya. Jadi gue tidak mewakili semua agnostik. Ada yang cerita inisialnya Au. Terus sebenarnya simpelnya tuh agnostik tuh kayak dia percaya ada higher being, tapi dia tidak mengafiliasikan dirinya terhadap agama gitu. Tapi tidak selalu orang agnostik agamanya di KTP strip, enggak. Karena kan kalau fungsi dari agama di KTP kan lebih ke birokrasi sebenarnya, administrasi dan sebenarnya kan betul dan sebenarnya kan secari kertas tidak merepresentasikan diri lo sebenarnya. Sama kayak pekerjaan di KTP. Lu isinya apa? Betul, apa ya, swasta kalau gua apa itu? Oh enggak, waktu itu isinya ini kuliah. Masih pelajar waktu itu kan. Pelajar macam apa lo? Dulu waktu gue bikin KTP waktu gue masih kuliah, belum diupdate. Jadi sekarang di KTP lu tulisan pelajar? Mahasiswa. Mahasiswa kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya kenapa gue gitu tuh karena itu sebenarnya. Banyak membuat gaduh nih, tak kapok-kapok nih. Tak kapok dihujat. 3 dari Coki Pardede yang paling banyak. Apa aja tuh? Apa lupa gue yang apa sih? Mana ya? Ada tentang banjir, ada tentang corona, yang terakhir tentang anak-anak Afrika. Itu yang salah satu yang gue inget. Sisanya lupa gue. Apa yang jadi masalah? Nggak tahu. Gimana sih? Lah karena buat gue honestly nggak masalah. Gue yang inget sih yang babi korma sih. Oh itu yang jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya. Itu jauh sebelumnya. Cuman itu. Masak babi pakai korma, terus ada yang tersinggung. Iya. Menganggap korma itu simbol. Jadi gini, sebenarnya gue dan Tretan Muslim itu kenapa bikin konten babi kurma. Kita tidak ada intensi untuk menghina siapa atau apa, enggak ada. Jadi ngalir aja gitu ya? Itu cuma semacam 2 diksi yang kalau digabung lucu. Gitu misalnya kayak Bapak Amin Rais main PS, lucu dong maksudnya. Kan itu 2 diksi yang itu cuma spontan itu aja. Dan sebenarnya yang pengen ditunjukin di situ adalah bahwa Tretan Muslim walaupun dia berbeda kepercayaan dengan gua, dia tidak masalah kalau gua makan daging babi. Dan sebenarnya kan dia juga suka pakai itu kan, pakai topi chef, dia pakai topi chef. Itu kayak Sinterklas gitu kan? Kalau sekarang iya. Kalau dulu dia pakai topi chef. Sekarang dia sering pakai. Ya, terus itu coba ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dan setahu gua dan Muslim saat itu kan 2 daging tersebut tidak merepresentasikan sebuah agama dan tidak punya agama kan. Jadi kita campur. Itu banyak yang sensi. Ternyata banyak yang sensi. Nah, terus akhirnya kita ngerti ternyata memang tingkat penerimaan masyarakat belum sampai setinggi yang gua kira. Dan akhirnya apakah itu membuat gua berubah? Enggak juga. Ini komedian siapapun ya zaman dulu ya. Lo pernah lihat nggak ada cewek-cewek seksi? Jokesnya selalu itu dan itu kurang seksis apa?